bolos, Pak. Saya Hmm. tinggal Hmm. PS-an. Tapi pamitnya ke orang tua ngaji, Pak. Di sini ilmu seharusnya tumbuh dan berkembang di bawah hangatnya adab dan juga rasa cinta antara seorang guru kepada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 99 Bintang Kehidupan. Tempat ngobrol yang santai tapi penuh dengan makna. Para sahabat Bintang Kehidupan, malam ini kita akan membahas tentang fenomena yang saat ini terjadi. Di mana beberapa waktu yang lalu, sebuah pesantren itu menjadi isu yang sangat ramai di halayak umum. Cuman permasalahannya itu bukan karena prestasi dari seorang santri ataupun tentang ilmu agama yang ada di dalamnya, melainkan adanya sebuah kontroversi antara guru dengan para santrinya. Padahal kita tahu seharusnya itu hubungan yang ada itu harus berlandaskan atas dasar cinta, adab, ilmu, dan juga kepercayaan. Namun dengan adanya fenomena tersebut malah menggiring beberapa narasi, bahkan asumsi yang liar di kalangan umum. Nah, sehingga adanya timbul pertanyaan. Contoh nih seperti sebenarnya bagaimana sih penghormatan terhadap seorang guru? Atau mungkin lebih tepatnya bagaimana adab seorang santri dalam memperlakukan suatu guru. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita akan bahas permasalahan tersebut. Kebetulan sudah datang nih beberapa narasumber yang memang kebetulan seorang santri yang mondok di Pondok Padi 99. Langsung saja di sini ada Mas Andre, ada Mbak Sri dan juga Mas Doni. Gimana nih kabarnya Mas? Mbak, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. alhamdulillah semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mungkin saya akan buka pertanyaan ke jenengan semua ini mengenai fenomena yang terjadi. Kita sudah tahu di salah satu televisi swasta itu ada yang membahas tentang bagaimana kehidupan di pondok. Nah, menurut panjenengan semua dari kacamata seorang santri, itu menilai fenomena yang ada itu bagaimana? Nah, monggo mungkin bisa dimulai dari Mas Doni, silahkan menerangkan fenomena tersebut menurut jenengan sebagai seorang santri. Monggo Mas Doni, silahkan. Eh, oke, kalau menurut saya pribadi tentang apa yang terjadi di banyak televisi yang saat ini lagi booming, itu menurut saya tergantung dari mana kita melihatnya, dari sisi mana kita menilainya. Karena nggak semua pondok pesantren, pondok itu seperti itu juga, yang nggak juga sesuatu keharusan seperti itu juga. Jadi penilaiannya tergantung dari masing-masing. Berarti belum tentu apa yang di framing di media itu menjadi sebuah gambaran atau sampel terhadap sebuah pesantren yang lainnya juga berarti Mas ya? Iya, betul. Oh ya. Kalau menurut Mas Andri sendiri, mengenai fenomena yang ada itu bagaimana? Menurut kacamata jenengan sebagai seorang santri, mohon maaf nih. Gimana Mas Andri ini? Kalau menurut saya, Mas Prana, Ya. Mm-mm. bahwa setiap pondok itu punya kebiasaan dan tradisi sendiri-sendiri. Mm-mm. Kita tidak bisa menghakimi atau mengejap dan menyimpulkan kalau kita tidak tahu dalamnya kebiasaannya pondok, terus apa yang dilakukan. Kalau kita hanya melihat dari sisi luar, kita mungkin bisa berprasangka. Berarti kayak don't judge a book by its cover lah ya. Bahwa sesuatu yang ada di luar itu belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam lah ya. Betul, Mas. Berarti kita harus lebih intens nih untuk masuk ke dalam suatu permasalahan sehingga kita mengerti sebenarnya di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Betul. Nggak bisa langsung sepihak seperti itu ya. Ya benar juga sih kalau menurut saya pun ya sama sih.
Nggak bisa kita tiba-tiba itu judgement terhadap sesuatu hal, sementara kita sendiri itu tidak ada di lingkungan itu sih, kalau menurut saya juga gitu. Nah, Karena mohon hmm, maaf Mas Prana, ya, karena setiap pondok itu kan mempunyai cara siar tersendiri-sendiri hmm, juga. hmm. Kita juga tidak tahu bahwa itu mungkin juga Hal yang mungkin siar dilakukan oleh sebuah pondok mungkin berbeda-beda beda, gitu ya, maksudnya ya. betul. Jadi kita pun tidak bisa menilai hal tersebut itu sebagai apa kalau memang kita sendiri tidak pernah masuk di dalamnya, Ya, mungkin gitu betul. ya. Hmm. Tetapi Hmm. kalau di pondok yang saya Hmm. Di mana itu Mas? Di pondok mana ini kira-kira? di Pondok Padi 99, Oh, oke, ha. Hmm. ya itu kita diajarkan cinta, keikhlasan, kesabaran, terus kepercayaan. Hmm. Jadi bagaimana kita cara memahami guru, menghormati guru, terus bagaimana kita menjaga adab ke guru. Mohon maaf, seperti kayak di pondok kami itu guru tidak pernah meminta apa-apa. Hmm. Tapi secara gak langsung dalam hati kita, misalnya guru kita pinginin apa, tanpa disadari kita ingin belikan rokok, Hmm. ingin menyenangkan ngajak makan guru kita. Ya itulah Pak, karena mungkin timbul karena kasih sayang, keikhlasan, Berarti cinta malah tumbuh dari diri sendiri sendiri. gitu ya, Ya, sehingga apa yang kita keluarkan nggak mikir apa lah apa? untung rugi buat kita sendiri. Kalau menurut Mbak Sri nih ya, mengenai fenomena yang ada, dari sudut pandang jenengan seorang santri itu bagaimana menanggapi fenomena tersebut, Mbak Sri? Oh, ya. Kalau menurut saya yang saya lihat di YouTube, Hmm. di media-media itu seorang santri kepada gurunya ya, kalau menurut saya ya, Ya. ya nggak ada masalah. Kan Hmm. semua santri punya hak masing-masing untuk menghormati seorang guru atau kiai kepada Hmm. menghormati gurunya itu loh ya. Ya. Kan punya hak masing-masing. Dan Hmm. saya nggak ada masalah meskipun Hmm. seorang santri sampai Oh, merangkak-merangkak. seperti yang di video Iya, ditampilkan iya, itu ya, sampai sampai ada yang merangkak-merangkak. rangka, jalan nunduk-nunduk gitu Heeh, ya. Ah, nggak ada ya. masalah bagi saya. Menurut Karena jenengan nggak apa-apa ya? Gitu iya, ya. Hmm. nggak ada masalah. Kalau Hmm. kalau saya pribadi nggak seperti itu. Tapi bukan menjadi suatu perbedaan bagi saya, Hmm. enggak. Karena menurut saya kalau saya sendiri nggak seperti itu. Saya ya biasa-biasa aja sama guru saya. Hmm. Ya kalau ketemu saya cium tangan, Hmm. saya menghormati beliau seperti beliau itu lebih dari orang tua saya. Hmm. Karena saya menghormati guru saya itu dia benar-benar membimbing saya ke Hmm. arah yang benar. Ya. Terus saya menghormati dia itu dengan cara saya mencari apa yang beliau inginkan untuk saya. Oke. Berarti mungkin cara penghormatan jenengan yang ditunjukkan itu tidak hanya perbuatan yang dilakukan, tapi lebih kepada bagaimana untuk mengerti seorang guru ini maunya seperti apa Iya, gitu ya, sehingga jenengan coba untuk menjembatani atau iya, ibaratnya itu guruku pengen apa itu, saya pasti akan lakukan itu kalau iya, memang itu yang iya, diinginkan oleh guru saya gitu ya. iya, Dan terus untuk mengenai tadi jenengan ngomong seperti di media sampai nundu-nundu dan sebagainya itu menurut jenengan ya bukanlah suatu perbedaan yang perlu diperdebatkan iya, ya. betul, Karena betul. jenengan sebagai santri juga mungkin melakukan suatu hal yang berkaitan dengan adab tersebut tapi dengan cara yang lain mungkin Iya, gitu ya. Oke, terima kasih itu Mbak Sri iya, jawabannya ya. Nah, saya mau menginjak ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini mungkin sesuatu hal yang di framing juga nih di media tersebut. Seperti contoh ada yang mohon maaf nih seorang guru yang naik menggunakan Alphard terus menerima uang juga dari para santri. Nah, ini mungkin bagi saya sesuatu hal yang menarik nih karena mungkin bagi rekan-rekan publik yang awam nih ya, yang bukan seorang santri mesti akan mempertanyakan nih, sebenarnya sebagai seorang santri itu kegiatannya seperti apa sih? Kok sampai ada framing yang seperti itu? Lah, kalau Mas Andri sendiri nih, jenengan kan sebagai santri nih, Ya. kegiatan jenengan sebagai santri itu sebenarnya ngapain itu, Mas? Mungkin bisa jenengan jelaskan dari kacamata jenengan sendiri nih. Oh, baik Pak Prana. Kalau kegiatan kami
sebagai santri di Pondok Padi 99, Pak. Jadi yang pertama, kalau kami hari Minggu itu mengadakan yasinan atau istilahnya pengajian dan sholawatan gitu, Pak. Terus ya, kalau tanggal 15 setiap bulannya itu kita menimbang beras, Pak. Dari kita melakukan syiar, jadi di mana orang yang tertarik itu kita kumpulkan jadi satu, kita timbang. Setelah kita timbang, kita nanti akan menyalurkan ke kaum duafa. Oh, berarti ada banyak hal yang sebenarnya dilakukan ya. Nah, sekarang saya mau nanya ke yang lain nih, ke Mas Doni nih. Kegiatan jenengan di pondok itu ngapain Mas jenengan sebagai santri? Sebentar, saya mau nanya nih, Mas Doni kira-kira itu jadi santri sudah berapa lama nih Mas? Kalau lamanya kurang lebih 10 tahunan mungkin ada ya? ada mungkin. Wah ya berarti jenengan termasuk salah satu yang nyantri senior nih ya. Berarti kan kegiatannya mungkin sudah banyak nih. Kalau Mas Andri tadi kira-kira berapa lama nyantri di situ ya? Baru 2 tahun, Mas. Oh 2 tahun. Oke, kalau Mbak Sri ini sudah berapa lama kira-kira ini? Kalau saya sekitar 5 tahun. 5 tahun. Wah, oke. Ya mungkin jadi santri itu bukan masalah lama atau cepat atau barunya ya, tapi mungkin kembali ke diri kita, kapan kita akan kembali kepada fitrahnya lah ya untuk menuju ke jalan sana. Oke. Kembali ke permasalahan. Kalau menurut Mas Doni itu tadi aktivitas apa, kegiatan yang jenengan lakukan selama ini nyantri itu ngapain Mas kira-kira itu? Kan jenengan paling senior nih di antara yang lain nih, udah 10 tahun nih. Mungkin banyak kegiatan yang jenengan sudah lakukan, banyak kegiatan yang mungkin bisa jenengan sampaikan nih ke khalayak umum sebenarnya itu santri itu ngapain gitu loh. Sehingga nggak timbul framing hal yang lainnya tentang arti santri itu ngapain itu. Monggo Mas silahkan. Untuk kegiatannya sendiri di Pondok Padi 99 ini ya yang Mas Andre seperti Mas Andre sampaikan tadi, ada acara setiap minggu itu pengajian. Pengajian itu istilahnya pengajian kubro, dan hari Selasa itu mengulas tentang ilmu agama. Itu juga yang ibaratnya yang menuntun itu juga dari guru kita, dan yang terakhir pembagian beras itu. Bentar Mas, ini tadi mulai dari yang Mas Andre ngomong masalah beras ini menurut saya sesuatu hal yang cukup unik nih. Kalau masalah ilmu agama itu kalau menurut saya ya kayaknya semua pesantren akan melakukan itulah. Tapi kalau untuk masalah beras nih menurut saya agak unik nih. Ini maksudnya beras itu ngapain Mas? Tadi kan ada nimang beras, terus gimana? Itu dapatnya dari mana? Tujuannya apa? Itu ngapain nih Mas? Ini unik nih kayak menurut saya nih. Kalau dapatnya dari mana? Itu kita awalnya kita beberapa santri itu diajak untuk mungkin metodenya guru kita untuk mengajarkan kepeduliannya kita terhadap fakir miskin itu. Oh, berarti kayak hablum minanas lah ya, bisa untuk bermanfaat terhadap orang-orang yang di sekeliling kita gitu ya. Ya, cukup menarik lah, mungkin rekan-rekan yang di luar sana bisa tahu sebenarnya santri itu banyak loh kegiatan yang positif untuk dilakukan, bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang dilakukan pun sebenarnya ada manfaat juga untuk yang ada di luar loh, orang lain tuh. Salah satunya mungkin kalau Pondok Padi 99 itu melakukan beras tadi itu ya, dengan membagikan kepada kaum yang membutuhkan. Nah, terus saya mau nanya lagi nih, mungkin yang terakhir, kita flashback lagi nih sebagai jenengan seorang santri. Apa sebenarnya tujuan jenengan menjadi seorang santri itu untuk apa sebenarnya? Mas Doni sendiri jadi santri itu ngapain sebenarnya Mas Don? Ya, ingin belajar ilmu tentang agama yang pasti. Yang kedua, ingin merubah menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik lagi. Baik. Kalau dari Mbak Sri sendiri, tujuan jenengan menjadi seorang santri itu ngapain sebenarnya Mbak Sri itu? Kan jenengan nih nun sewu ibaratnya perempuan sendirilah di antara laki-laki yang ganteng ini ya. Mungkin kan cara pandangnya akan berbeda lah sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Nah, itu jenengan jadi santri itu kira-kira
ngapain sih sebenarnya tujuannya itu? Kalau saya awal-awal tujuan saya masuk ke Pondok Padi 99 itu karena saya belum benar-benar memahami tentang ilmu agama. Dan saya pun bukan dari keluarga yang paham tentang agama. Makanya saya masuk ke Pondok Padi 99 untuk mendalami ilmu agama. Dan yang kedua, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Berarti menurut jenengan itu ketika kita memang mau menaikkan derajat kita, mau menambah ilmu kita, salah satu cara yaitu dengan cara masuk ke pondok mungkin Iya. gitu ya. Supaya ya ilmu agama kita pun dapat, dunia pun dapat, dan nanti harapannya insya Allah ya akhirat pun kita dapat gitu maksudnya ya. Ya bijak juga Mbak, bagus sekali. Kalau Mas Andri sendiri nih, apa Mas jenengan kan santri baru nih ya, Iya. 2 tahun ya baruan ya. Baru 2 tahun, Mas. Nah, 2 tahun ini kira-kira apa yang menggugah hati jenengan nih? Tujuan jenengan jadi seorang santri itu ngapain? Padahal kan mungkin seumuran jenengan, rekan-rekan jenengan ya masih pada main di luar, belum masih banyak lah yang hidup di jalan, di luar dan sebagainya, belum kembali ke agama lah. Kalau jenengan ini kira-kira kan masih muda nih, Ya. baru 2 tahun pula itu kan bergabung. Nah, ini apa tujuan jenengan jadi seorang santri itu ngapain itu sebenarnya Mas? Ya, yang pertama itu Mas, ya ingin memperbaiki diri. Karena mohon maaf Mas, saya dari kecil itu jadi anak yang bandel. Jadi dulu waktunya ngaji udah sampai ke tajwid itu saya mau melangkah jauh lebih lagi itu bolos Pak. Saya tinggal PS-an. Tapi pamitnya ke orang tua ngaji Pak. Oh, kayaknya sama lah, saya pun kecil juga gitu juga, mesti ya PS-an juga. Wajar lah. Terus Mas. Yang kedua, saya pernah melakukan maksiat Pak. Oke. Jadi semisal kayak judi, mohon maaf, Kenakalan remaja lah Mas Iya. ya. Oke, terus Mas. dan ya itu Pak, dari situ terus saya sering keluar, tidak membatasi semua pertemanan Pak. Jadi tapi saya tidak bisa menahan diri, terus mengontrol nafsu saya. Oke. Nah, dari situ saya ingin berubah demi keluarga. Oke. Karena saya sudah punya anak, saya sudah punya istri, ke depan saya harus lebih baik. Terus yang kedua, yaitu Pak, ingin mendapat barokahnya guru dan mencari ridhonya Allah Pak. Berarti lebih ke tanggung jawab jenengan ya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sehingga nanti ke depan harapannya keluarga jenengan ini akan jelas mau dibawa kemana. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Betul Mas. Yang ketiga juga ingin jadi inspirasi orang nakal-nakal. Karena jenengan basicnya berangkatnya dari situ ya. Siapa tahu bisa untuk ngajak temen ya yang masih pada di jalan, masih ada nakal itu ya. Terus kalau kita paham, kita bisa ngasih contoh, siapa tahu teman-teman itu tertarik dan berusaha melangkah yang benar. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya dari bahasan yang ada. Mau apapun itu kegiatannya, mau apapun itu tujuannya, setiap santri itu pasti punya niatan tersendiri. Kenapa kok dia sampai berada di pondok tersebut berarti ya. Mau ada yang, saya pingin dapat barokah ilmunya umpamanya. Atau mungkin, saya pingin memperdalam ilmu agamanya. Atau mungkin saya pingin menjadi pribadi yang lebih baik atau memperbaiki diri. Ya, itu semua akan kembali ke masing-masing santri mau seperti apa. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, mungkin ya pengen menjadi manusia yang lebih baik dan tentunya bermanfaat. Karena saya mengingat sebuah hadis kalau tidak salah itu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi bagi rekan-rekan semua, para sahabat bintang silahkan direnungkan. Nah, sekarang kita akan membahas yang lebih menarik lagi. Karena menurut saya itu bukan karena tempatnya atau pondok maupun pesantrennya. Tapi menurut saya itu ya semua yang dilakukan dari gurunya. Nah, menurut jenengan sendiri nih,
sosok guru itu seperti apa menurut jenengan sebagai seorang santri? Mas Andre, gimana jenengan melihat seorang guru itu bagaimana? Mungkin bisa dijabarkan, monggo. Guru itu adalah sosok yang dihormati dan memiliki kedudukan yang tinggi. Selain mengajarkan ilmu kehidupan, guru juga menjadi teladan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru juga merupakan suatu jembatan ilmu pengetahuan dan cahaya spiritual. Selain itu juga guru adalah sosok yang menginspirasi. Kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita mendapat inspirasi, bagaimana kita melatih kesabaran, setelah itu melatih kerendahan hati kita, dan guru juga jembatan santri untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih Mas. Ya. Kalau menurut Mbak Sri sendiri, sosok guru itu seperti apa, Mbak? Kalau menurut saya sosok guru adalah sami'na wa ta'na. Apa itu, Mbak? Sami'na wa ta'na adalah apa yang didengar itu yang dilakukan. Dan saya yakin bahwa guru tidak akan pernah menyerumuskan kita. Oke, Itu kalau menurut saya. ya, kalau dari Mas Doni sendiri, sosok guru itu seperti apa, Mas? Kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya pribadi, sosok guru itu adalah panutan dalam artian yang memberikan contoh nyata dalam kehidupan sebagaimana mestinya. Terutama di situ tentang agama. Kalau buat saya hanya sekedar panutan dalam artian ya memang yang harus saya tiru. Berarti guru itu bisa jadi panutan, bisa jadi teladan, yang intinya adalah figur yang harus kita lihat supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, terkadang tuh kita memang lupa Mas, gimana perjuangan seorang guru kepada santrinya. Perlu kita ingat bahwa guru itu nggak cuman mengajar Mas, tapi juga menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu kadang perjuangan guru itu nggak pernah bisa diukur dengan materi. Apapun tuh nggak pernah kita bisa ganti Mas. Iya Mas, kalau menurut saya dari ketulusan seorang santri kepada gurunya itulah yang menimbulkan barokah untuk kita. Betul Mas, karena dari sejarah-sejarah para wali dulu, jadinya seorang wali itu bukan karena kepintaran atau akalnya untuk menjadi pintar, tapi karena hanya ketawaduan terhadap guru, sehingga murid itu pun bisa menjadi wali sendiri. Ya. Betul Mas. Kalau ilmu kita ingin bermanfaat, maka kita harus menghormati guru kita. Dan bila kita ingin barokah, kita juga harus selalu mendoakan guru kita. Secara tidak langsung, apa yang kita lakukan itu akan terbimbing terus dan akan dituntun perjalanan kita. Oke, terima kasih kalau gitu Mas ya. Nah, sahabat bintang kehidupan, mungkin dengan adanya kontroversi yang terjadi saat ini, malah bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa sebenarnya hubungan antara santri kepada gurunya bukan terbatas karena kekuasaan, tapi lebih kepada rasa cinta, adab, dan juga keberkahan. Nah, kepada rekan-rekan santri yang sudah datang, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Dan perlu saya ingatkan bahwa belajar itu bukan hanya tentang mengisi otak, tapi juga untuk mengisi hati. Sampai jumpa di episode podcast 99 Bintang Kehidupan selanjutnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa tetap ngaji rasa, tetap jaga adab, dan cari keberkahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.